ayatullah. Ayatullah itu maksudnya gini ya. Jadi teman-teman nanti ada kirab dari sini kopi sampai ke sini, terus ada doa leluhur, ada tari, ada musiknya segala macam. Itu kalau ibarat kitab suci itu bukan kata-katanya, itu hanya kata-katanya, tapi yang harus kita cari adalah apa yang dibalik kata-kata itu. Ini semua cuma ayat, cuma ayat itu artinya tanda. Jadi kok tantong gawe koyong ini iki, nampung koyong ini iki, itu kan harus kita cari. Di baliknya pasti ada cara berpikir tersendiri, harus ada terjadi pandangan hidup yang berbeda dengan pada umumnya orang, filosofi, cara pandang, sudut pandang dan seterusnya. Mungkin juga sampai ke teologi, sampai ke kosmologi atau apapun, sehingga outputnya adalah ayat-ayat dari 5 gunung malam hari itu. Jadi kalau Anda melihat ini nanti dengan cara berpikir kesenian modern, maka Anda tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Anda mencari bahwa di balik ayat-ayat atau tanda-tanda dari bundut ini sebenarnya ada sejarah yang panjang, ada proses penghayatan yang panjang dari manusia dan seterusnya, maka kita akan mendapatkannya. Oleh karena itu kumpulan dari semua tanda-tanda atau ayat-ayat itu namanya ayatullah. Dan hanya seorang ayatullah yang bisa menjadi samudra di mana seluruh arus air dari gunung yang menerbitkan mata air dan sungai-sungai itu bisa berkumpul bermuara di laut yang namanya ayatullah, tanda. Jadi itu indikatornya, clue-nya, apa jenenge, outputnya. Tapi yang kita cari adalah inputnya apa, kok sampai bisa kaya ngono. Kok ada doa leluhur, berarti kan harus antropologis, harus kita selidiki sejarahnya, harus kita cari asal-usulnya. Nah, teman-teman ini menurut saya kenapa bisa menyelenggarakan seperti ini, bisa bikin pementasan seperti ini, karena mereka sudah menjadi manusia yang berbeda dengan manusia modern pada umumnya. Kalau manusia modern itu dia mengenal dikotomi antara manusia dan alam. Kalau manusia mendut ini, 5 gunung ini adalah manusia yang di dalamnya ada alam. Jadi dia tidak dikotomis, tidak dipertentangkan, karena hanya bisa menjadi manusia kalau engkau dasarnya adalah alam. Nah, maksudnya dasarnya adalah alam adalah bahwa Anda tahu kalau ada macan makan kijang atau kambing, kalau ada ular menelan tikus, itu ada yang ngerimut. Begitulah mereka. Ularnya sendiri tidak berpikir atau tidak punya nalar untuk ingin memakan atau berencana memakan tikus. Itu bedanya dengan manusia. Kalau Anda sudah menjadi materi, sudah menjadi benda, sudah menjadi tanah dan batu, sudah menjadi angin, sudah menjadi air, sudah menjadi tanam-tanaman, dan Anda sudah mengenali binatang dalam diri Anda, baru Anda sempurna menjadi manusia. Nah, bedanya semua alam tadi itu dengan manusia adalah kalau manusia dikasih alat remote sendiri oleh Tuhan. Jadi manusia yang remote sendiri, kamu akan kawin apa tidak, kamu pagi ini bangun jam berapa, mau mandi apa tidak, itu yang remote manusia sendiri dengan kata kunci nalar tadi itu. Jadi manusia diberi akal dan nurani supaya ada komposisi software di dalam dirimu untuk bisa ngerimut hidupmu sendiri. Nah, itu yang namanya manusia. Kalau manusia tidak berasal dari alam, kalau dia kehilangan alam, apalagi membunuh alam dan memusuhi alam, maka dia tidak akan sampai kepada auto seperti 5 gunung ini. Itu bedanya dengan kesenian modern. Oleh karena itu, yang awet adalah ketika manusia, karena manusia itu adalah alam itu sendiri juga, tetapi plus akal dan nurani itu. Manusia adalah aliran darah, manusia adalah susunan tulang-tulang, anatomi, saraf-saraf, otot-otot, dan semua itu bersifat alam. Dan darahmu mengalir itu tidak karena engkau memerintah, tapi karena ada yang remote supaya darahmu mengalir, dan suatu hari di off supaya darahmu tidak mengalir lagi dan meninggal dunia. Nah, itu berarti ada faktor alam atau dimensi alam di dalam dirimu. Nah, maka kesenian